Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu alim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif dan implementasinya yang akan disampaikan oleh Ibu Endang sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya dan kita semua sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lasitip dari Ibu Endang Agustina. Kepada Ibu Endang, persilakan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Sukamanah 3 yang bersedia untuk menyimak pemaparan dari saya mengenai budaya positif dan implementasinya. Ini merupakan tugas dari modul 1.4 yang baru saya lalui di kegiatan pendidikan guru penggerak. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktunya kepada saya. Kita mulai saja ya. Budaya positif dan implementasinya oleh saya sendiri, Endang Agustina, calon guru penggerak Angkatan 11 SDN Sukamanah 3 Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu yang pertama, perubahan paradigma, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, motivasi perilaku manusia, yang keempat, kebutuhan dasar, yang kelima, posisi kontrol restitusi, yang keenam, keyakinan kelas, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Sebelum kita mulai ke materi perubahan paradigma, saya mempunyai lagu Profil Pancasila. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pemaparan pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang telah kita mencoba tadi breaking dengan menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila, yaitu merupakan pembelajaran dengan paradigma baru. Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja yang merupakan dari dimensi profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan terakhir yaitu mandiri.
setelah kita mengetahui apa itu paradigma baru dalam pendidikan kita akan berlanjut kepada disiplin positif. Sebelumnya saya akan meminta kepada Bapak dan Ibu guru untuk membayangkan kita mengepal tangannya, coba mengepal tangan, bayangkan bahwa kita memegang sesuatu yang berharga di tangan kita ini. Nah, bayangkan kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu semua, dan kita perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar karena sangat begitu penting untuk kehidupan kita. Nah, bila kita sudah membayangkan kita memegang kepalan tangan dan di dalamnya ada hal yang berharga, bila nanti bila ada yang misalnya ingin membuka kepalan tangan ini, kira-kira membukanya dengan apa? Misalnya apa dengan dipaksa, apa dengan misalnya dirayu, atau misalnya dengan digelitik, apa misalnya dengan dikasih uang, misalnya dikasih imbalan. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkannya kira-kira apa yang di pikiran Bapak Ibu sehingga orang itu ingin membuka kepalan tangan ini yang dipegang kita tuh. Itu mau meminta. Iya, mau meminta. Saya misalnya yang memintanya, apakah Bu saya paksa untuk membukanya? Apa saya misalnya dikelek-ketek ibunya? Apa misalnya Bu ini saya kasih uang lah gitu ya. Iya, kepala ibu. Apa ya itulah. Seperti itulah ilustrasi Bapak Ibu. Itulah kita ilustrasi bagaimana kita itu sebagai guru yang akan mengontrol. Kita itu sebagai pengontrol ya, guru pengontrol mengontrol anak didik kita. Jadi apakah kita harus memaksa anak didik kita itu dengan cara memaksa? Apakah dengan kita cara dikasih uang anak didik itu misalnya biar bisa menerima pembelajaran dari kita? Apakah hanya dengan mengasih hadiah misalnya memberi kasih uang? Jadi ilustrasi mengepal tangan ini sama dengan kita di posisi kontrol sebagai guru terhadap murid kita. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Siapa yang bisa mengendalikan? Yaitu diri kita sendiri. Kalau kita di dalam kelas berarti kita sebagai guru yang bisa mengendalikan dan mengontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Seperti teori yang telah diberikan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Stimulus respon. Stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita selama semua orang melihat hal yang sama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Ini merupakan stimulus respon dari kita sebagai seorang guru. Teori kontrolnya yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang atau menang. Itu merupakan stimulus dari posisi kontrol kita sebagai guru. Selanjutnya yaitu disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak Anda? Nah, disiplin positif di sini yaitu unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Strategi menciptakan lingkungan budaya positif, kita bisa dengan meninjau kembali penerapan disiplin. Tujuannya yaitu menanamkan motivasi intrinsik kepada murid dengan motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah,
Disiplin di sini yaitu tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Saling dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Pada saat ini ya, kita bisa implementasi dari Bapak Pendidikan Nasional kita yaitu Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah menguasai lainnya mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Nilai-nilai kebajikan itu yang ingin kita capai pada setiap anak itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan pelajar Pancasila kita bisa mendisiplinkan anak didik kita pada pembelajaran saat ini yang telah kita laksanakan. Selanjutnya materi yang 3 itu motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi manusia ini ada 3. Bila kita memilih motivasi itu, kita hanya ingin hidup untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita melaksanakan sesuatu atau melaksanakan kegiatan sesuatu itu hanya karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau kita bisa memilih kita melaksanakan kegiatan itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu merupakan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi pada saat kita akan melaksanakan suatu kegiatan, apakah kita hanya ingin mendapat imbalan atau hanya kita ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau apa kita hanya ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mudah-mudahan dari dari 3 motivasi pelaku manusia itu, yaitu motivasi eksternal, motivasi internal, dan motivasi eksternal. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada yang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Misalnya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti halnya murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia bila kebutuhan dasar manusianya terpenuhi. Bila kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi, maka akan mengalami emosi yang negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Nah, dari kita tadi pengontrol diri, motivasi siswa, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemauan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, pada kasus kita yang kita temui di sekolah, jadi kalau di tiap-tiap kasus itu berarti anak itu kita harus bisa meneliti atau mengidentifikasi kenapa sih anak itu berbuat sesuatu kenakalan. Apakah dia termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup? Misalnya ada seorang anak yang mencuri misalnya makanan orang lain. Nah, kita itu sebagai guru di sini sebagai kontrol di sekolah, apa kita itu harus
mengidentifikasi dari kebutuhan dasar manusia si siswa itu. Apakah dia mencuri makanan itu untuk kebutuhan bertahan hidup? Apakah karena kasih sayang dan rasa tidak diterima? Mungkin karena tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua sehingga dia mencuri makanan, atau penguasaan, kebebasan, atau kesenangan. Jadi dari kelima ini kita bisa mengidentifikasi penyebab dari si siswa itu melakukan sesuatu tindakan yang negatif. Nah, contohnya nih, penjelasan dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa aman. Nah, ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya itu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan yang disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang keempat yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Penjelasannya yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaiknya. Biasanya kalau misalnya ada anak yang selalu ingin jadi pemimpin, biasanya kesalahan atau perbuatan negatif yang dia lakukan itu karena kebutuhan dia ingin menjadi penguasa atau ingin mendapat pengakuan atas kemampuannya. Yang terakhir yaitu kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Nah, kebutuhan ini contohnya itu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru. Sebagai contoh misalnya dari kelima kebutuhan dasar ini, kalau ada anak yang ingin pelajarannya hanya menggambar saja, itu termasuk kebutuhan yang mana? Yang hanya ingin, saya mah hanya ingin mewarnai saja. Apakah kebutuhan bertahan hidup? Apakah kasih sayang dan rasa diterima? Penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Kesenangan, karena dia saya hanya ingin menggambar saja, berarti dia kesenangan. Kalau misalnya ingin pelajaran hari ini saya mah cuma ingin di luar saja, jadi tidak ingin terikat oleh dengan tuh. Jadi itu sebagai contoh dari kebutuhan akan kebebasan. Jadi kita bisa melihat kebutuhan anak itu tergantung ada 5 dari kebutuhan dasar manusia itu, sama seperti halnya yang kita bisa lihat di sekolah dan kita praktekkan kepada anak didik kita. Dari 6 dimensi itu kita harus bisa mengimplementasikannya dalam pembelajaran kita di kelas setiap harinya. Materi tentang posisi kontrol restitusi melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol William Glasser, dosen berkesimpulan atas 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Nah, ini sini ada 5 posisi kontrol kita di sekolah itu. Yang satu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Di antara kelima ini kita biasanya yang mana? Palingnya juga penghukum ya kita. Ya, harusnya kita itu contoh sebagai penghukum, berarti kamu misalnya datang terlambat, ayo sekarang push up. Itu kita sebagai penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, kenapa kamu sampai kesiangan? Nanti kamu akan mendapat hukuman dari kita. Itu salah satu contoh pembuat kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau kita sebagai teman, misalnya, kamu kenapa datang terlambat? Nanti saya adukan loh ke kepala sekolah. Nah, itu kita kan sebagai teman. Jadi kita memposisikan kita sebagai teman. Kalau contoh kita sebagai pemantau, misalnya kita hanya
hanya melihat atau menegur anak-anak yang misalnya melakukan kesalahan atau tindakan yang salah, kita tidak langsung memberi hukuman. Nah, yang susah itu sebagai manajer. Kita sebagai manajer itu jadi guru itu harusnya mempunyai posisi kontrol. Sebagai manajer itu bisa memanage anak itu, sehingga kita identifikasi dulu masalahnya apa, kita cari tahu apa latar belakangnya. Jadi kita jangan langsung aja sebagai penghukum. Itu adalah hal yang harus kita ketahui, di mana posisi kontrol guru itu ada 5. Mudah-mudahan kita kita laksanakan di posisi manajer ya. Biar kita lanjut ke keyakinan kelas, marilah kita ice breaking dulu. Aduh, mungkin cukup lelah. Ada ice breaking ya, Bapak Ibu, silakan berdiri. Kita tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. ya, terima kasih. Terima kasih tadi telah melaksanakan ice breaking ya, biar kita tetap semangat untuk melanjutkan materi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu materi tentang keyakinan kelas. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat. Kelihatan ya? Nah, untuk menjalankan keyakinan kelas. Jadi kalau di pembelajaran saya itu keyakinan kelas, tapi kalau kita itu sama dengan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas sama keyakinan kelas itu sebenarnya sama-sama saja. Jadi hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Carilah apa nilai-nilai kebajikan atau tujuan mulia di balik peraturan. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Salah satunya yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan dari kita dalam membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya yaitu prosedur. Nah, ini adalah tahapan-tahapan saat kita akan melakukan pembentukan keyakinan kelas kita. Jadi yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas kita berhak pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi yang pertama itu kita menyuruh siswa untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati. Misalnya ada yang ibu tidak boleh membuang sampah sembarangan, ada yang tidak boleh datang terlambat. Terima kasih. Apa curah pendapat dari anak didik kita atau dari siswa kita. Yang kedua yaitu mencatat semua masukan-masukan para murid kita di papan tulis ya, bisa di papan tulis kita tulis atau bisa di yang ditempel itu kertas apa sih? Stick note ya, bisa di kertas stick note. Jadi setelah mereka curahkan, mereka bisa ditulisnya mau ditulis papan tulis atau di dalam stick note. Selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang bentuk negatif jadi positifnya. Seperti yang telah dibilang tadi, kalau yang pas bercurah pendapat ini ada kata-kata tidak boleh membuang sampah, berarti kan itu kalimat negatif. Kita ubah kalimat tidak boleh membuang sampah itu menjadi kalimat positif, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu merupakan kata-kata untuk keyakinan kelas kita. Jadi tidak boleh ada kalimat yang negatif. Bila pada saat curah pendapat anak-anak menuliskan kalimat negatif, tidak apa-apa. Nanti kita susun menjadi kalimat yang
positif. Setelah mendapatkan kalimat positif, apa yang harus kita lakukan yaitu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, setelah kita meninjau kata-kata apa atau kita bisa memberikan poinnya misalnya hanya 10 peraturan. Jadi biar kita meninjaunya tidak terlalu banyak. Setelah kita tinjau yaitu kita perlu meninjau ulang kembali keyakinan kelas kita secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Jadi kita bisa memilih mana yang akan kita sepakati untuk menjadi kesepakatan kelas kita. Selanjutnya yaitu setelah keyakinan kelas selesai, maka dibuatlah dan dipersilahkan untuk meninjau ulang atau menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut, termasuk guru dan siswanya. Jadi itulah prosedur dalam kita membuat atau pembentukan keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, contohnya ini saya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas 5C yaitu bertanggung jawab terhadap tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati teman dan guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman, buanglah sampah pada tempat sampah. Ini merupakan contoh keyakinan kelas yang telah saya laksanakan di kelas. Nah, yang terakhir ya Bapak Ibu. Yang terakhir dari materi saya ya tentang budaya positif yaitu tahapan segitiga restitusi. Nah, tahapan segitiga restitusi ini untuk apa? Untuk mengontrol atau kita memberikan konsekuensi atau hukuman atau mendisiplinkan siswa. Yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi kita punya alasan mengapa melakukan itu. Ini adalah pertanyaannya. Ini adalah segitiga restitusinya. Mulai dari menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, yang terakhir validasi tindakan yang salah. Contohnya, nah, contohnya dalam menstabilkan identitas, contohnya misalnya anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, nah, itu adalah cara-cara kita yang pertama dalam menghukum anak, bukan menghukum ya, sekarang nggak boleh menghukum, dalam mendisiplinkan anak, yaitu dengan cara menstabilkan identitas itu kita dengan adanya kata-kata ini. Misalnya nih, berbuat salah itu tidak apa-apa nak, tidak ada manusia yang sempurna, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikannya atau kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, yang pertama saat ada anak yang nakal atau anak yang yang bertindak negatif, yang pertama itu kita jangan langsung memarahinya, tapi yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Dengan caranya yaitu kata-kata seperti ini, berbuat salah itu adalah tindakan yang tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Dengan kata-kata itu juga berarti kita itu telah melaksanakan menstabilkan identitas. Selanjutnya setelah kata-kata itu kita dengan validasi tindakan yang salah. Nah, baru setelah kita menanyakan atau menstabilkan dulu identitas, setelah itu kita tanya lagi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari saya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, sekarang mulai di yang validasi yang kedua yaitu di validasi tindakan yang salah, barulah kita menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Dari yang pertama kita memberikan dulu menstabilkan identitas dengan manusia ini tidak ada yang sempurna, ibu juga pernah berbuat salah, mungkin kalian juga telah melaksanakan kesalahan. Setelah itu kita lanjut ke validasi tindakan yang salah, baru di sini kita menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, atau
kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya ini kata-kata dengan kasus-kasus murid kita yang berbeda. Jadi kita harus memiliki tiga segitiga restitusi untuk menghadapi budaya positif di sekolah kita. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, lalu memvalidasi, yaitu sekarang yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Dengan contohnya seperti ini, apa yang kita bayangkan tentang kelas yang ideal, atau kita bisa mempertanyakan lagi, kamu ingat gak tentang keyakinan atau kesepakatan kita? Nah, dari situ nanti anak akan, oh iya Bu, misalnya saya telah berbuat membuang sampah sembarangan dalam kelas. Saya ingat Bu keyakinan kelas itu. Nah, itu di sini di menanyakan keyakinan. Jadi 3 langkah segitiga restitusi itu harus kita buat atau harus kita terapkan di dalam kelas untuk mendidik atau mendisiplinkan siswa. Ada contohnya contoh kasus yang telah saya lakukan. Ibu tadi dengar dari guru piket. Bisa Faisal jelaskan apa yang terjadi biar bisa Ibu bantu? Ya Bu, tadi saat upacara Faisal datang terlambat dan Faisal malah mengendap-endap masuk ke kelas agar tidak ketahuan guru piket. Namun akhirnya guru piket mengetahui perbuatanmu itu ya? Iya Bu. Membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Kita bisa menyelesaikannya bersama ya. Baik Bu. Faisal pasti melakukan itu ada alasannya ya? Iya Bu, tadi malam Faisal berjalan bersama teman-teman sampai larut malam. Jadi Faisal bangun kesiangan. Ya, ibu bisa mengerti. Pasti seru ya mabar online bersama teman-teman. Tetapi yang Faisal lakukan itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Sehingga sekarang Faisal dalam masalah. Iya Bu. Dan mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang Faisal belum tunjukkan? Kita harus datang ke sekolah tepat waktu Bu. Faisal ingat, dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita kembali pada ketika Faisal terlambat. Apakah ketika Faisal melakukan itu, Faisal melakukan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama? Tidak Bu. Menurut Ibu, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Bagaimana menurut Faisal? Ya Bu, Faisal hanya bisa main game online hari Minggu saja. Ya, itu ide yang bagus. Nah, sekarang Faisal bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Lalu, apakah Faisal akan datang lebih awal dan tidak akan main game online lagi sampai kesiangan? Ya Bu, Faisal akan datang lebih awal dan tidak mabar game online
larut malam agar tidak kesiangan. Kalau Faisal memperbaiki masalah ini, Faisal akan menjadi orang seperti apa? Jadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab, Bu. Menurut Faisal, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Pasti bangga dan bisa menjadi contoh untuk teman-teman. Benar sekali, Ibu pun ikut merasa bangga dan bahagia memiliki murid seperti Faisal yang berdisiplin dan bertanggung jawab. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita dan keyakinan sekolah ya. Ya Bu, saya pamit. Di budaya positif kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Kalaupun ada yang masih belum mengerti, mudah-mudahan nanti kita bisa saling berkolaboratif antar sesama teman sejawat. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu Endang yang sudah memaparkan tentang budaya positif dan implementasinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Endang bermanfaat bagi kita semua. Kita budayakan budaya positif di sekolah kita. Barangkali Ibu Endang yang bisa kita laksanakan hari ini. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang telah mengikuti acara ini. Semoga semuanya tambah semangat untuk meningkatkan kualitas guru sebagai guru dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas dan berbudaya positif. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.